Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Qori Karimah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A ingin menyelesaikan tugas UTS dengan membahas i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafad, i'rab jazm, dan makrifah nakiroh. Sebelum kita membahas ke i'rab, kita bahas dulu tentang apa sih i'rab itu ya. Jadi i'rab adalah aspek tata bahasa Arab yang mengatur perubahan bunyi kata. Biasanya itu terjadi pada bunyi akhirnya, bunyi vokal akhirnya, akibat perubahan khusus atau fungsi kata tersebut dalam kalimat. I'rab berlaku dalam dua kategori. Biasanya itu terjadi pada kata isim, kata benda, dan fi'il atau kata kerja. Langsung ya ke pembahasan pertama tentang i'rab rofa. Jadi i'rab rofa ini terjadi pada 4 tanda, yaitu tanda harokat domah, huruf waw, huruf alif, dan huruf nun. Keempat tanda ini jika memasuki salah satu katanya, baik itu isim ataupun fi'il, maka kata tersebut dalam keadaan rofa. Kita bahas yang pertama, yaitu domah. Domah itu menjadi tanda utama dalam i'rab rofa. Domah itu terjadi pada 4 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Jadi isim mufrad adalah kata benda berbentuk tunggal. Contohnya itu kitabun. Kitabun artinya itu satu buku atau suatu buku. Di sini contohnya qama zaidun, du itu berharokat domah, dan ia juga termasuk isim mufrad, maka dia menjadi tempat bagi domah. Yang kedua itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini menjadi tempat terjadinya domah pada jamak yang objeknya itu perempuan. Contohnya itu ja'tu mu'minatu. Kata mu'minatu, kata tersebut berharokat domah ya, mu'minatu. Dan ia juga termasuk jamak muannas salim. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fi'il atau subjek. Jadi dia menjadi tempat terjadinya i'rab nasab pada domah. Yang selanjutnya itu jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang memiliki arti dua atau lebih. Jadi contohnya itu ada ja'a al-rijalun. Kata ar-rijalu itu lu berharokat domah ya. Ia juga termasuk jamak taksir, jamak yang terbaca dari bentuk aslinya. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai subjek, dan dia juga merupakan tempat ketiga buat domah. Yang selanjutnya itu fi'il mudhari. Jadi di sini yang menjadi tanda domah pada fi'il mudhari itu fi'il yang akhir katanya tidak terhubung dengan
apapun. Contohnya itu Zaidun yaktubu ar-risalatun. Yaktubu itu kata tersebut berharokat domah kan, yaktubu, dan ia termasuk fi'il mudhari yang akhirnya katanya tidak terhubung dengan alif tasniyah, waw jamak, waw muannas mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Jadi dia tidak terhubung dengan apapun akhirnya. Yaktubu itu. Yang selanjutnya yakni pada waw. Jadi waw menjadi tempat tanda bagi rofa ada di dua tempat, yaitu jamak muzakkar salim atau jamak pada objek laki-laki. Contohnya innamal mu'minuna ihwatu. Jadi kata mu'minuna, kata tersebut berhubung dengan waw, huruf waw, mu'minuna. Ia juga menjadi jamak muzakkar salim, maka kata tersebut menjadi tanda rofa pada tempat waw. Yang kedua itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu menjadi tempat kedua bagi si waw. Huruf asmaul khamsah itu ada abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumala. Contohnya itu ada jaa abuka. Kata abuka itu menjadi tanda rofa karena abuka itu menjadi wawnya. Yang selanjutnya alif. Alif menjadi tempat terjadi pada satu tempat, yaitu isim tasniyah. Alif ini isim tasniyah, kata benda yang menunjukkan arti kata dua. Contohnya itu jaa muslimani. Muslimani kata dalam keadaan i'rab rofa karena ia menjadi fi'il subjek. Tanda rofanya adalah fi'il karena ia termasuk isim tasniyah. Yang selanjutnya nun. Tanda terjadi pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Huruf af'alul khamsah itu taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Jadi contohnya itu ada antuma tadhabani ilal madrasati sobahan. Kata tadhabani ia menjadi khobar, dan setiap khobar harus dibaca rofa, dan tanda rofa bagi af'al khamsah adalah tepatnya huruf nun. Ya, tadhabani. Yang selanjutnya itu pembahasan kedua, yaitu i'rab nasab. I'rab nasab itu adalah jika kata isim atau fiilnya itu memiliki 5 tanda, yaitu harokat fathah, huruf alif, harokat kasroh, huruf ya, dan dihilangkannya nun. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu
harokat fathah. Harokat fathah ini terjadi pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yaitu isim yang berarti satu atau tunggal. Contohnya itu kataba Muhammad ar-risalata. Jadi kata ta pada kalimat risalata itu kata tersebut berharokat fathah dan ia termasuk isim mufrad, menunjukkan itu artinya satu atau tunggal. Selain itu juga dia menempati posisi sebagai maf'ul bih, fathah jadinya kan. Yang kedua di tempat jamak taksir. Jamak taksir itu yang apa tadi ya, kata benda isim kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 ya, jamak taksir. Contohnya itu ada al-kitaba fil miktabati qira'atu al-kitaba, ini kebalik ini, qira'atu al-kitaba fil maktabati. Jadi kata al-kitaba ini fathah ini tersebut berharokat fathah, ia juga termasuk jamak taksir. Dalam bahasa Arab ia harus dibaca nasab kan, nah harus dibaca fathah. Terus yang ketiga itu terjadi dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ketika sebelumnya terdapat amil yang menasabkan dan tidak terhubung dengan apapun. Jadi harus ada amilnya itu ada an, lan, izan, kai. Jadi contohnya itu ada lan yaktuba Muhammadur ar-risalat. Jadi kata ini yaktuba, ba ini menjadi fathah karena ada ini lan, juga dia fi'il mudhari. Yang selanjutnya itu alif. Alif tanda nasab yang kedua alif ya. Jadi dia itu terjadi di satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu yang tadi dijelaskan tadi, isim-isim yang 5 tadi, abaka, ahu, ahoka, hamaka, faaka, zamala. Jadi contohnya itu ro'aitu abaka yusolli. Jadi yang menjadi tanda nih alif pada abaka yusolli. Yang selanjutnya itu kasroh. Kasroh itu terdapat di satu tempat juga, yaitu jamak muannas salim. Contohnya ro'aitu mu'minati yusolli sholatul asr. Jadi mu'minatu kata tersebut berharokat kasroh dan ia termasuk jamak muannas salim. Selain itu dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih. Nih, muslimati kasroh, dia juga termasuk ke jamak muannas salim dan dia juga sebagai maf'ul bih ya. Jadi dia termasuk yang selanjutnya itu huruf ya. Ya. Dia terjadi pada 2 tempat. Yang pertama itu isim tasniyah atau yang berarti 2 tadi. Dia contohnya itu adalah hal ro'aitu muslimani yakumani hunna anifan. Ini hal ro'aitu muslimaini yakumani hunna anifan. Ini tanda tanya ya ini. Jadi
kata muslimani yang itu menjadi i'rab karena i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bih, dia juga ada ya-nya nih. Muslimain nih ya. Terus yang kedua itu jamak. Ini jamak mudzakkar salim. Contohnya hal ra'aitu muslimina yakumani hunna anifan. Ini juga pertanyaan ya. Jadi kata muslimina menjadi tanda, ini juga ada ya-nya, dia termasuk ke jamak mudzakkar salim, jadi dia termasuk. Yang selanjutnya yakni membuang nun atau harfun nun. Yang nun yang di akhir kata tersebut adalah tanda rofa bagi af'alul khamsah, tapi jika kalimat tersebut diawali dengan amil yang menasabkan tadi, jadi nunnya itu dihilangkan. Jadi contohnya itu antuma lan tadhhaba ila madrasati yaumul ahad. Ya tadi kan jika kalau di rofa itu tadhhabani, di sini jadinya tadhhaba, nunnya dihilangkan karena ada lan nih yang menjadi tanda nasab. Baik, yang selanjutnya itu pembahasan ketiga yaitu i'rab khafat. I'rab khafat ini terjadi pada 4 tempat ya. Kasroh, harokat kasroh, huruf ya, dan harokat fathah. Yuk langsung ke pembahasan yang pertama yaitu harokat kasroh. Kasroh ini menjadi tanda utama pada khafat. Kasroh ini terjadi pada 3 tempat. Yang pertama itu isim mufrad yang munsorif. Munsorif itu yang menerima tanwin. Yang pertama contohnya itu ragitu fil Muhammadin. Jadi Muhammadin ini tanwin dan dia juga berharokatnya kasroh karena dia juga mufrad, artinya satu, yang munsorif yang menerima tanwin. Terus yang selanjutnya itu jamak taksir munsorif yang menerima tanwin. Jadi contohnya itu ada marotu birijalin. Rijalin itu termasuk ke jamak taksir, dia juga bertanwin, jadi termasuk ke jamak taksir yang munsorif. Terus selanjutnya itu jamak muannats salim. Contohnya marartu muslimati. Ya, jadi ini kan kalau ini tadi yang munsorif ini tidak marartu muslimati, jadi dia tidak bertanwin dan ini harokatnya fat kasroh. Yang selanjutnya itu ada ya, yaitu terjadi pada 3 tempat. Yang pertama itu isim 5, contohnya itu ja'a gulamu abika, nih isim yang kelima abika. Terus isim tasniyah, yang selanjutnya itu di isim tasniyah, contohnya marartu bis muslimina, nih huruf nya bil muslimina pada kata bis. Terus jamak mudzakkar salim itu marartu bil muslimaini, nih huruf nya. Jadi yang selanjutnya itu fathah. Fathah itu terjadi pada 1
4. Isim ghairul munsharif. Berarti kalau ghairul munsharif itu tidak menerima tanwin. Contohnya rogitu fi Fatimata. Jadi dia bukan Fatimatun, bukan Fatimatan, karena dia ghairul munsharif, tidak menerima tanwin. Yang selanjutnya itu i'rab jazm. I'rab ini memiliki dua tanda. Yang pertama sukun dan membangun. Kita ke pembahasan yang pertama, itu sukun. Sukun itu terjadi, ini menjadi tanda pokok dalam ini i'rab jazm. Contohnya lam yansur. Ini jadi sukun ya. Tanda yang kedua itu membuang nun, menghilangkan huruf nun atau huruf illah, menghilangkan pada af'alul khamsah. Seperti yang tadi ya, antum malan tathaba ilal madrasati yaumul ahad. Nunnya dihilangkan, yaitu menghurufkan huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Huruf ilat itu ada 3, atau bisa disingkat dengan ayu, a, alif, wa, ya. Nah, menghilangkannya tuh contohnya ya, yang awalnya yahsya ini menjadi lam yahsya. Ya-nya ini dihilangkan. Yang selanjutnya itu ada beberapa amil yang menyebabkan jazm, yang menyebabkan dia tuh bisa berharokat jazm atau sukun. Itu ada amilnya. Amilnya itu terbagi menjadi 2. Amil yang pertama itu amil yang menjazmkan satu fi'il. Contohnya amilnya itu ada 6. Lama, lam, laman, alam, alamma, lanahi. Contohnya itu lam yansur zaidun. Dia tuh menjadi jazm ini karena ada amil ini. Jadi amil ini yang menjazmkan ini. Ini satu fi'il. Yang 2 fi'il itu yang selanjutnya ya. Itu contohnya itu ada ma, taf'al, af'al. Nih, jadi dia ada 2 fi'il. Amilnya itu menjazmkan 2 fi'il. Yang selanjutnya pembahasan kelima ya, yakni ma'rifah dan nakirah. Jadi ma'rifah itu isim yang diikat pada suatu benda tertentu. Ma'rifah itu khusus atau biasanya disebut dengan khusus. Ma'rifah itu ada 7 macam isimnya. Yang pertama isim mudhomar, isim menunjukkan kata ganti atau domir ya, ana, huwa, hum, hiya itu. Terus isim alam itu digunakan untuk mengenai orang, tempat, hewan atau benda-benda lain. Contohnya di sini Abu Bakar yadhabu ilal suk ya. Jadi isim alamnya itu Abu Bakar, suk itu pasar, itu kan nama tempat, jadi masuk ke isim alam juga. Terus isim isyarah itu isim kata tunjuk itu hadza, zalika, tilka, ulaika dan lain sebagainya. Terus ada isim mausul, yaitu isim diletakkan untuk menerangkan dengan perantara susunan kalimat yang disebut sesudahnya. Sihlah. Contohnya akramu alladzi ilmuka. Jadi
Isim ini diletakkan untuk menerangkan perantara susunan kalimat yang disebutkan sesudahnya. Jadi isim ini menerangkan kalimat sesudahnya. Yang selanjutnya itu isim yang diberi alif lam. Alladzu kanu fasihun. Alif lam ya. Isim yang diidhofahkan atau isim yang disandarkan. Yang selanjutnya itu gulamu rojulan. Jadi gulamu rojulan. Jadi gulamu ar-rojulan. Kata gulamu itu disandarkan kepada ar-rojulan. Jadi itu disandarkan, idhofahkan. Terus munada itu panggilan. Ya, contohnya ya Muhammad, ya Aisyah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu nakiroh. Nakiroh itu kata yang bersifat umum. Contohnya kitabun. Kitabun itu buku. Buku ya buku gitu. Masih umum katanya tuh. Kalau mau itu tuh butuh kata lain untuk menjelaskan. Contohnya itu fit darijil al-kitab. Di dalam laci ada kitab itu loh. Jadi kata kitabun itu masih umum. Kitabnya yang warna apa, yang di mana, itu belum diketahui. Jadi dia masih umum. Dah, jazakumullahu khair yang sudah menonton teman-temanku. Jadi itu tadi pembahasan dari saya tentang i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, i'rab jazm, nakirah dan ma'rifah. Semoga bisa dipahami dan saya mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.